Lagi-lagi di persidangan dibuat heboh pernyataan dari Dokter Tifa. Karena apa? Di samping Dokter Tifa itu menguasai segala ilmu, Dokter Tifa ini juga menguasai ilmu panca indera, mengetahui nih ijazah Jokowi palsu. Berikut videonya yang lucu ini. Saya ingin tanya sekarang tentang ijazah. Ahli kan ijazah. Ahli juga sempat ke Ketoyan tidak? Saya tidak sempat. Tidak Ketoyan. Tapi ahli menuliskan penelitiannya di dalam buku Jokowi White Paper. Benar ya? Saya tanya. Parah. Jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, ya, dengarkan ini, saya ulang lagi ya. Jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, sementara subjek lain berkacamata sejajar, apakah ini indikator ketidakkonsistenan identitas? Kita tidak bisa melakukan penilaian hanya dari satu variabel, kacamata atau tidak. Karena itu maka disinilah pentingnya ilmu neuroscience behavior. Di sinilah pentingnya ilmu epidemiologi perilaku dengan matematika modelnya untuk membantu memberikan sebuah akurasi kesimpulan yang saya sulit dibantah, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Jadi konsisten seperti itu ya. Tadi saya tanyakan ini sekarang tentang ijazah ya. Anda kan beberapa kali meneliti ijazah dan biar semua orang paham. Jika identitas pemilik ijazah itu diragukan, apakah validitas ijazah juga ikut diragukan? Ini kaitannya dengan ahli itu seorang akademisi, seorang peneliti dan pernah kuliah di universitas. Ya. Saya memberikan opinion expert di sini, jadi tidak berbasis kepada penelitian, tapi ini adalah sebuah opinion expert dan empirical base karena saya adalah alumni bahkan S1 dan S2. Jadi opinion expert saya menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini bermasalah. Jadi mainan. Dari sisi otentitas ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Mengapa opinion expert saya menyatakan seperti ini? Karena ada beberapa expert pakar yang juga menyatakan keraguan yang sama. Contoh, walaupun pernyataan ini sudah ditarik oleh mantan rektor Profesor Sofian Effendi, tetapi karena ini sudah menjadi sebuah data digital, maka kita bisa tetap mengambilnya sebagai sebuah data. Beliau mengatakan waktu itu bahwa ada memang mahasiswa yang bernama Joko Widodo yang entry masuk ke UGM bukan di jalur sarjana, tapi di jalur sarjana muda. Dan satu data dari Barreskrim di tanggal 2025, di mana salah satu dari 50 alat bukti yang ditampilkan adalah formulir registrasi sarjana muda nama Joko Widodo. Inilah yang kemudian menimbulkan sebuah kerancuan, kebingungan secara disonansi kognitif tadi secara massal. Karena masa itu tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua orang bernama Joko Widodo. Matematika memberikan jawabannya. Di sini kita bahwa foto yang ada pada ijazah yang bernama Joko Widodo ternyata berbeda secara saintifik sebesar 92,37% dengan foto seseorang bernama Joko Widodo yang menjadi presiden. Itu sebetulnya jawabannya begitu. Saya lanjutkan kembali bahwa tadi secara saintifik perbedaannya antara foto yang diklaim Pak Joko Widodo dan foto pembanding itu adalah 93,37%. Pertanyaan 92,37%. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda, jika terdapat ketidaksesuaian identitas biologi, apakah negara seharusnya melakukan
verifikasi biometrik ulang menurut ahli. Jadi saya melihat di sini ketika matematika sudah memberikan kesimpulannya, ya sudah bersumbangsi untuk memberikan kesimpulannya, pada titik ini seharusnya ini adalah domain dari governance, Kacau. bukan domain dari hukum lagi. Ya. Di sini letak di mana pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya. Ketika ahli saintis sudah menyatakan dengan perhitungan yang akurat berdasarkan matematika, beberapa ahli yang lain juga sudah memberikan keahliannya. Sebenarnya di sini titik di mana permasalahan ini harus diselesaikan secara good governance, clean governance, bukan lagi pada ranah hukum apalagi kriminalisasi. Jadi saudara setuju dengan gugatan ini? Setuju sekali. Setuju sekali. Saya lanjutkan, pertanyaan masih berlanjut tadi. Tadi saudara mengatakan kan harusnya bersikap. Parah. Pertanyaan saya, sepanjang ahli teliti, apakah ahli pernah melihat negara melakukan uji biometrik resmi terhadap ijazah tersebut? Belum pernah. Sependek pengetahuan saya belum pernah. Belum pernah. Terus selanjutnya, apakah saudara memiliki pendapat tentang perbedaan morfologi wajah, kemudian gigi, indikator biologis, itu harus diuji langsung dengan menghadiri ijazah asli di pengadilan? Tadi saya sudah memberikan kontribusi, sudah saya hitung. Sebetulnya ya tinggal dilanjutkan saja dengan ahli yang lain. Gitu. Ya. Saya rasa ahli siapapun, asalkan metodologi yang digunakan sama, misalnya kan sama. Ya. Itu kan metodologi. Pertanyaan saya, Gedabus. apakah Anda setuju ijazah itu diuji di pengadilan? Karena di polisi tidak diuji, di tempat-tempat lain juga tidak diuji. Apakah Anda setuju ijazah itu diujinya di pengadilan? Perbuatan pidananya Iya. itu yang harus dipengadilankan. Iya. Artinya begini, harus ada sebuah langkah secara saintifik untuk menguji ijazah itu, baik sebagai sebuah spesimen maupun sebagai sebuah kumpulan artefak maupun yang kemudian juga kita dengan benda hidupnya yang mana itu adalah manusianya. Itu yang dilakukan pengujian dulu dengan berbagai layer, berbagai varian dan berbagai metode. Baru setelah data-data itu mendapatkan kesimpulan di mana saya sudah memberikan sumbangan kontribusi saya dalam kesimpulan ini, lalu disitulah untuk pengadilan yang menyatakan bahwa ada ijazah, ada tindak pidana yang menggunakan Ijazah palsu. yang secara saintis Jadi mainan. Ya. tidak otentik, Ya. gitu. Terima kasih. Anda menghindari kata-kata palsu karena itu kata-kata pidana ya. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Dan selama itu tidak pernah dilakukan. Ini pendapat saudara ya, sebagai alumni Genom maupun sebagai ahli neuroscience behavior. Selama itu tidak dilakukan, apakah keabsahan identitas pada ijazah tersebut tetap belum terselesaikan secara ilmiah dan hukum? Ya, jadi memang harus ada otoritas yang kemudian membuat sebuah kesimpulan yang kemudian itu menjadi sebuah kesimpulan negara. Jadi di sini kan masih di dalam sebuah diskursus 3 hal. Ya. Diskursus ilmiah di mana saya terlibat sebagai peneliti di dalamnya. Kemudian diskursus hukum di mana ini Polda Metro Jaya dan sebagainya. Lalu diskursus politik di mana kita belum lihat. Itu ya. Padahal seharusnya kan ini penyelesaiannya ada penyelesaian politis. Saya minta pendapat Anda sebagai ahli. Apakah penelitian saudara atau simpulan saudara diragukan? Solusinya apa? Apakah membuat penelitian lagi atau bagaimana? Anda sebagai seorang peneliti, kalau penelitian Anda itu diragukan orang, solusinya apa? Yang meragukan sampai dengan hari ini saya belum menemukan ahli yang lain. Ya. Jadi masih keraguan-keraguan yang bersifat massa. Ya. Masyarakat awam. Kacau. Saya begini. Jadi belum ada satu yang satu begini. Jadi seharusnya hasil penelitian saya terhadap ijazah itu kalau memang ada yang menggugat atau ada yang kemudian meragukan, itu harusnya ilmuwan yang. Nah, itu yang ingin saya jawaban itu yang ingin saya dapat. Misalnya penelitian saya sudah ada dalam buku Joko Usmepek maupun yang saya sampaikan di majelis ini, ada yang ingin menyanggah, yang menyanggah seharusnya adalah seorang ahli neuroscience behavior pula, dan harus disanggah dengan metodologi yang sama.
Ya. Karena kalau misalnya dengan metodologi yang berbeda ya berarti itu tidak apple to apple Ya. gitu ya. Ya. Ya, pertanyaan saya yang terakhir, saudara kan menulis semua penelitian kesimpulan Anda di dalam buku Jokowi White Paper, dan menurut Anda itu akan diterbitkan seri yang kedua. Pertanyaan saya, kalau buku itu diragukan, solusinya apa sebenarnya? Orang melakukan buku saudara itu bahwa ini buku fitnah, buku apa, tapi melaporkan ke Kacau. polisi. Solusi yang tepat menurut Anda sebagai ahli apa? Iya, hadirkan ilmuwan yang sama, yang setara dengan keahlian yang sama, buatlah penelitian. Ya. Buatlah penelitian dan kemudian ujilah hasil penelitian saya dengan hasil penelitian dia itu di sebuah majelis ilmiah dalam bentuk simposium para ilmuwan, bukan kemudian dibuka secara hukum orang-orang yang tidak memahami ilmu ini. Gitu. Ya. Baik, dari kami cukup, mungkin ada rekan kami yang bertanya. Dari kami cukup. Parah. Dari kami. Selanjutnya silakan dari kedua, tiga, dan turut terlibat. Ada pertanyaan? Saudara saksi ahli tadi menyatakan bahwa di sisi Pertama adalah seperti saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya mengatakan Anda tidak bersedia saya Gedabus. sebagai ahli. Saya Tidak. Tergugat Oh, lain. Oke. Anda tidak keberatan dengan kajian saya. Tidak. Oke. Beda. UGM ini UGM. tadi kan diskusi kita sampaikan bahwa satu kedua kan kemudian yang Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama, saya saat ini adalah kandidat doktor bidang dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Universitas Kedokteran Indonesia tentang neurologi, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang pendidikan. Kedua ilmu yang Jadi mainan. itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana disolusikannya. Saudara Ali berarti untuk kita harus sekali ini apakah saudara Ali sebelumnya diundang dalam suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan penelitian dan atau apakah saudara Ali juga pernah dan sudah menjadi masih aktif. Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak berhitung, ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak 5 tahun yang lalu. Multilinear ilmu saya, jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinear. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat keserpayaan menempuh dua bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak. Yang sudah
menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Wah, parah. Ini saya menunjukkan ya. Izin yang mulia. Iya, silakan. Kacau. Wah, mantap. Oh, saya dulu. Sampai nanti khususnya peneliti itu ada jurnal Scopus yang kita indeks Scopus sehingga nanti bisa di perusahaan itu. Yang pertanyaan kami itu adalah salah profesor dari apakah kamu bisa kemudian Parah. data-data di website yang Jadi pertanyaannya, bagaimana mengecek jurnal yang saudara terbitkan di hasil khusus rasa? Silakan. Wawancara ya. Seorang peneliti membutuhkan karya yang semua di Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks 1, 2, 3, 4 itu, sama kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melakukan itu, Mas. Kacau. Saya posisi saya itu Gedebus. punya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah belanja. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya. Yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000. Kita madep ke depan aja. Ya, duduknya madep ke depan ya. Satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang Jadi mainan. itu menelitikan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kita Mas paham. Ya, betul. berarti tadi ya ada yang disampaikan. Berikutnya kami bertanya hubungan dengan tadi metode pembandingan dilakukan dengan metode sampai kalau teknisnya yang pada dilakukan itu cara menggunakan teks itu apa untuk saudara yang dan di itu ada Jadi kita menggunakan metode semacam metode sistem. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh apa namanya teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh FAS untuk melakukan akurasi metode matematika yang sebenarnya Monte Carlo. Maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Jadi saya ingin membandingkan untuk saya melakukan itu pakai perlu saya lakukan. Jadi kemudian tambahkan
melihat apakah saya kemudian membutuhkan ambil tes atau ambil aplikasi gitu. Nah, Teknologi yang sudah endpoint mas, sudah marketnya. Tes itu facial learning system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih ya? Kenal SPSS nggak? Statistika belum ya. Kalau di hukum nggak punya statistik ya. Nah itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah, Fiverr pun begitu. Kacau. Untuk kita mendapatkan sebuah gambaran mas, Pak. Jadi pada Vex itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda sama sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo. Dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita harus memasukkan 10.000 pembanding, 10.000, sampai 50.000 pembanding mas. Jadi dia mencari sendiri itu dengan algoritma dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada di secara teknologi dan membuat pembandingnya. Berarti modelnya seperti engine. Jadi itu tidak sebagai apa yang Iya. Saya itu semacam engine seperti itu. Nah, kan saya kira apakah tools itu saudara Ali dalam memasukkan Kacau. pembanding Gedabus. saudara Ali itu mengambilnya apakah dari tes itu sudah memikirkan atau saudara Ali mengambil dari penampilan website atau dari Satu, saya izin yang mulia menjawab dengan dua analogi. Satu tuh, saya buat analoginya begini mas. Saya mau masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari supaya enak. Tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan di situ. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Teknologinya di dalam dunia teknologi aplikatif, ya, itu seperti itu harus terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu bikin di sini ya. Kita cukup membeli. Jadi mainan. Bukan kita. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itu teknologi aplikatif. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham, sudah bisa menangkap analogi tidak ya? Itu berarti data-data itu saudara ini tidak mencari, tidak susah untuk mencari, mengcompile seperti tinggal dari yang saudara analogikan sebagai kalau software yang tidak tersedia. Nih, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Dia cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa, ya. Jadi kalau seperti itu, mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita harus bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara lain yang lebih banyak. Yang kedua adalah saya mau jawab. Jadi tadi pembagiannya ada 50 kilo itu jadi karena pembagian itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Ini teknologi. Yang diambilnya dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat paling pada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Oh bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya mas. Jadi
eh, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak mengalami analogi agak susah juga. Intinya adalah kita ini sangat diuntungkan dengan teknologi sekali. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur, ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkat teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita berpisah payah aja mau mencari tahu itu gimana cara pakainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, saudara Ali dan berikutnya. Kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang pada Kristen. Oh iya ini. Pas ya. Jadi dia dua foto yang kita Parah. yang menjadi angka, yang menjadi pembeda yang tapi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang punya datanya itu ijazah yang dibagikan yang di bawah itu menurut kami bahwa berdasarkan sampai tadi dari kegiatan itu kan orang-orang itu tidak wajah sangat maksud saudara disampaikan bahwa sangat berpengaruh pikiran. Jadi ya Gedabus. kan kita ada dua foto yang dari suatu mungkin dengan suatu pikiran yang berbeda dengan suatu hak yang berbeda. Dia bisa dibandingkan ya. Jadi ketika saya membandingkan sesuatu, saya cari ini yang mungkin dalam kondisi yang bagaimana saudara Ali kemudian memilih yang satu fotonya strong ya sudah saudara Ali mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses nah itu kan tarikan linknya berbeda kemudian yang sangat membuat berbeda juga kira-kira Jadi mainan. Pak, tadi saya udah berjam-jam menjelaskan ya. Dan Anda kemudian mempertanyakan pertanyaan sangat awal begitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption jadi wajar kan tadi saya mungkin di wajar kemudian ya ini tuh Tidak perlu dijawab, Mbak. iya 92,37% mas. Iya. Nggak usah jawab. Nggak usah, nggak boleh, nggak apa, udah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Saya udah bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. tadi saya katakan bahwa ini kan ada dua foto kalau saya foto yang yang itu yang bawah itu ini juga foto yang dia Tadi mas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Soal ini kan nggak mungkin cuma memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja dengan musuh-musuhnya ya. Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi yang ada presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda. Itu sudah dikendalikan semuanya mas. Bukan. Sudah dikendalikan. dengan yang tadi Iya, sudah dikendalikan, ya. Sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Kalau kita bicara angka.
Ini bahasa saintifik ya, bahasa eksaknya. Maka ada namanya ilmu eksakta. Karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka. Ya. Oke. Baik, Ustaz. Jadi terakhir, Tapi maksudnya paham kan? Pak, Oh ya, alhamdulillah. terkait dengan tadi yang saudara presentasikan, keahlian saudara kan di depan ketika membaca, menganalisis dari jasa pembeli. Karena saudara ahli tadi kan disampaikan tidak cukup. Apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto jasa dengan foto Kacau. pemahaman saudaranya menggunakan termasuk dari foto yang disampaikan itu tidak ada foto selain yang di jasa. Oh tadi, itu bukan pembanding. Tapi saya tadi kepada yang mulia Pemirsa, ulasan tadi dah membuktikan bahwa Dokter Tifa itu seperti manusia setengah dewa. Tanpa penelitian yang lebih banyak, penelitian lebih panjang, analisa rumit, dengan panca inderanya saja dia bisa menyimpulkan ijazahnya Pak Jokowi ini mencurigakan. Pernyataan Dokter Tifa itu membuat hakim terdiam, semua terdiam. Terdiam karena apa? Karena menahan tertawa. Seharusnya di ruang persidangan itu yang diutarakan dia sebagai saksi ahli itu bukan hanya bercerita dan retorika, tapi ilmu nyata. Bukti nyata itu baru diterima di persidangan. Kalau model orang-orang begini itu namanya ngedabus. Bahasa Jawanya tuh ngomong yang gak enak isine. Sekarang sudah ketahuan seperti apa kualitas Dokter Tifa itu. Silahkan netizen menilai sendiri. Salam waras. Pemirsa, ulasan tadi dah membuktikan bahwa Dokter Tifa itu seperti manusia setengah dewa. Tanpa penelitian yang lebih banyak, penelitian lebih panjang, analisa rumit, dengan panca inderanya saja dia bisa menyimpulkan ijazahnya Pak Jokowi ini mencurigakan. Pernyataan Dokter Tifa itu membuat hakim terdiam, semua terdiam. Terdiam karena apa? Karena menahan tertawa. Seharusnya di ruang persidangan itu yang diutarakan dia sebagai saksi ahli itu bukan hanya bercerita dan retorika, tapi ilmu nyata. Bukti nyata itu baru diterima di persidangan. Kalau model orang-orang begini itu namanya ngedabus. Bahasa Jawanya tuh ngomong yang gak enak isine. Sekarang sudah ketahuan seperti apa kualitas Dokter Tifa itu. Silahkan netizen menilai sendiri. Salam waras.